Nah, sekarang kita masuk ke modul ini ya, modul inventory. Sama ya, untuk semua akses itu di navigasi, di running lagi ya, atau di refresh dulu. Biasanya kendala dapat seperti itu kadang-kadang suka macet, tapi kita bisa atasi dengan nge-refresh gitu ya. Nah, bisa dilihat ya, ini PO yang tadi kita buat yang baru ya, statusnya ini dikirim supplier karena ini baru dibuat. Sedangkan di data yang PO yang tadi ini udah ada beberapa kan data PO yang lainnya, tapi ini statusnya udah selesai karena ini udah diterima di gudang ya. Nah, ini untuk referensi PO aktif ini berarti PO yang masih belum diterima di gudang. Nah, setelah diterima di gudang nanti akan masuk sini log gerakan stok ya, atau bisa cek juga dari sini nih log gerakan stok ya. Dia aksesnya bisa di bawah menu itu, bisa saya siapkan juga di sebelah kanan di sidebarnya. Nah, ini ya, ini untuk jumlah penerimaan jikalau udah diterima. Nah, sekarang kita ini stok terkini ya. Nah, ini status stok ya, stok-stok yang ada pada gudang ya, yang belum keluar nanti akan kelihatan di sini tersedianya berapa. Nanti kalau ada penjualan itu nanti akan berkurang gitu, akan masuk ke log stok ini dan nanti akan berkurang juga nilai stoknya kayak gitu. Nah, ini log QC ya. Nanti saya demokan ya bagaimana cara untuk nge-QC barang yang masuk. Nah, kita terima dulu nih. Ini seolah-olah si barang itu datang. Pasti kita klik dulu ya PO yang mana. Terus eh, ini penerimaan barang PO ya. Jadi penerimaan barang PO itu kita tidak menginput PO, tapi cukup klik aja nomor PO-nya berapa. Terus penerimaan barang PO gitu. Tunggu aja. Ini ngambil data ya, ngambil data dari modul yang pembelian. Nah, bisa lihat ya, di modul pembelian ini tadi PO dari nomor PO 6545 ini adalah rincian barangnya. Ini status sisa ini ya, bisa ada kemungkinan aja misal si supplier itu nggak ngirim full, cuman ngirim 2 atau 3, berarti kita hanya mengkonfirmasi yang diterima aja gitu ya. Misal ini oke, terus untuk pengecekan paling penambahan nomor seri ya, karena laptopnya udah datang, kita bisa ngecek nomor serinya sama kelengkapan yang terlihat ya sebelum di QC detail ya. Tapi ini nanti bisa diupdate ulang di QC detail sebenarnya. Tapi mungkin untuk pertama kita lengkapi dulu yang nomor serinya dulu ya. Misal ini nomor sisanya, misal ini nomor serinya kita masukin contoh. Nah, anggap aja misal yang ini belum datang karena dikirimnya beda. Nah, ini juga misal baru datangnya baru 5 misalnya. Contoh aja ya. Misal simpan. Nah, saat disimpan, nah nanti si data ini akan ke rekap kepada di log gerakan stok, akan statusnya itu keterima ya. Nah, ini untuk proses penyimpanan bisa cukup memakan waktu, tapi cukup aman lah, masih wajar ya untuk waktunya nggak terlalu lama, sambil bisa sambil ngerjain hal lain. Nah, selanjutnya setelah persimpanan selesai, kita langsung ngecek di log gerakan stoknya gitu ya. Nah, saat membuka log gerakan stok kadang-kadang tergantung dari internet ya, proses penyimpanannya suka ada delay. Cuma dipastiin aja, dilihat penerimaan data PO-nya udah sesuai atau belum ya. Tadi kan kita nerima di sini ya, 6545 ya. Nah, ini kok belum hilang karena ini statusnya baru diterima sebagian kan, sebagian diterima karena tadi ada beberapa barang yang belum diterima keseluruhan. Makanya yang masuk ke sini adalah data yang diterima aja gitu ya. Yang tadi ini harusnya 10 keterima 5 ini kan RAM RAM ini itu adalah yang tipenya kalau kita cek ya. Ini sebenarnya sebelumnya itu udah pernah order ya, RAM dengan tipe yang sama. Jadi kalau dengan tipe yang sama, ini tipe apa sih? Bisa dicek di sini. Nah, ini Samsung ya, DDR3 4 GB. Nah, ini nanti kalau awal kita udah ada 10, ada tambahan 5, otomatis di sini juga akan bertambah. Jadi untuk fungsi inventory ini bukan hanya bisa ngelacak yang produk stock unit, tapi untuk part juga bisa di track gitu ya untuk si stok yang ada di gudang. Cuman yang paling penting pencatatan harus rapi ya. Barang yang masuk sama keluar itu harus di pintu yang sama. Ya harus melalui modul ini ya, secara input penerimaan maupun pengeluaran itu harus dari sales gitu ya. Ataupun penyesuaian-penyesuaian ya. Nanti di sini juga ada fitur stock of name ya dan penyesuaian barang. Jadi kalau misal dari data
yang ada di sheet dengan yang di fisik itu ada perbedaan. Saya demokan ya, cuman ini saya mau nunjukin itu aja ya, bahwa ini udah masuk ke sini. Nah ini pertanyaannya, oh ternyata tadi ya ini kok belum nyampe semua. Nah nanti misal datang lagi ya barang yang sama. Nah ini nanti kita cek ulang. Nah, saat misal yang barang susulannya itu baru datang, nah kita dicek lagi aja ya. Nah di sini saya lihat. Nah untuk penerimaan yang perlu kita terima, nah ini sekarang cuma ini doang kan. Nah bisa dilihat di modul pembelian. Nah di modul pembelian ini di DBPO detail, ini di ujung ada jumlah diterima. Nah ini tadi ya yang RAM diterima 5, cuman yang laptop yang ini yang spesifikasinya eh, yang ini ya, ini kita tes tadi ya, itu belum diterima kan karena memang barangnya Indian atau delay gitu ya. Nanti di modul ini akan muncul ya jika memang belum keterima. Ini anggap modulnya barang sudah kita terima ya, berarti satu nomor serinya misal berapa, ini sudah kita terima semua 5, sisa 5 lagi gitu ya. Oke, baru simpan. Oke, sambil ngecek barang tuh ya, bisa sambil nunggu proses penyimpanan selesai. Ini kelemahan di spreadsheet itu delaynya agak memakan waktu ya. Nanti seiring waktu bisa saya lebih optimalkan ya dengan menggunakan beberapa kode yang berbeda, tapi itu mungkin untuk updatean berikutnya. Soal ini pun, nah sekarang ini kesini udah kecatat ya, udah kecatat keterimanya 10. Sekarang kita cek lagi yang modul ini ya udah kecatat juga nih ya, udah kecatat. Cuman ininya belum ke update ya untuk statusnya. Nanti saya coba perbaiki ya bugnya di mana. Harusnya ini statusnya juga berubah ya kalau udah keterima semua. Oke, sekarang udah hilang ya, statusnya udah hilang, berarti ini menandakan bahwa semuanya udah keterima. Sekarang kita lanjut ke proses QC ya. Nah ini ada beberapa yang masih belum di QC. Nah ini adalah tadi yang tanggal 25 ya, yang baru datang yang laptop uniknya ya. Ini khusus untuk pelacakan yang produk unik. Untuk produk yang eh, tadi yang RAM dan lain-lain itu ya, itu tidak ada sheet khusus ya, tapi bisa langsung lihat di stok terkini. Nah, di sini yang awalnya tadi ini 15 sudah bertambah ya jadi 20 ya, tambah 5. Ini lognya bisa dilihat jumlah tanggal ya sama jamnya, jam masnya jam berapa diterima kayak gitu. Sekarang proses berikutnya adalah proses QC ya. Kita yang unik-unik doang, berarti ini dipastikan yang by ID ini adalah ID produk uniknya. Ini DB spesifikasinya saya pakai kode JSON ya, jadi tidak terlihat jelas. Cuman untuk bisa melihat dengan jelas datanya itu bisa diklik aja nomor ID produknya ya. Misal kita mau QC dari sini ya, menu utama lihat detail produk. Oke, udah muncul berarti kita bisa melakukan proses QC. Nah ini informasinya, berarti statusnya tipe barang second dalam QC sebagai siapa, harus areanya berarti area karantina ya, belum siap jual harus di QC dulu. Berarti kita melakukan proses QC ya. Proses QC berarti harus ke sini ya masuknya, tidak ada di menu ya, tapi saya buat itu memang langsung dari detail produk ya, terus nanti masuk ke proses QC. Jadi bisa lihat ya untuk merek ini sebenarnya bisa diupdate ulang kalau misalnya udah dilakukan QC ulang, ada yang kurang-kurang ya, setelah dilakukan pengecekan bisa dilengkapi ya. Ini contoh aja ya, misal kita lengkapi misalnya, terus ini tinggal dicek ya LCD-nya misal oke. Nah ini untuk checklist ini sama di setting melalui
core system ya. Jadi nanti bisa dikurang atau lebihkan kalau misalnya ada bagian lain yang pengen diperiksa, ditambahin ke list checklist QC ini bisa ditambahin atau dihilangkan ya. Itu nanti membacanya ke core system di sini. Kalau ada catatan misal baterai misal berapa lama gitu ya, terus ini pun kinerjanya bagaimana, seberapa persen, ya itu bisa disesuaikan di catatannya. Bisa ada, bisa enggak. Nah, ini lulus semua misalnya setelah dicek. Keterangan lainnya ini keterangannya harus NA ya. NA ini adalah keterangan jikalau memang ini bukan bagian dari pengecekan. Contoh misal si laptop itu tidak ada touchscreen ya, berarti ininya NA gitu ya. Keterangan lainnya misal apapun ya untuk tambahan, misal pilihannya adalah lulus. Oke, simpan hasil. Nah, nanti dari hasil QC ini akan kesimpan ya datanya. Tunggu sampai jendelanya ya apa keluar ya. Nah, ini ada notif kalau udah diperbaharui data QC-nya. Nah, ini langsung berubah statusnya, awalnya QC jadi tersedia dan log QC-nya nanti akan masuk ke sini. Ini yang barusan ya. Kita barusan tanggal jam 14.56 ya. Nah, ini adalah jenis nilai restart QC-nya. Gitu. Nah, dari sini oke, setelah di QC itu kan nanti harus siap jual. Siap jual itu kan perlu ada report QC ya. Dan untuk laporan QC itu juga harus ada harga jualnya. Untuk pembuatan harga jual itu bisa diinput dari sini manual. Nah, ini ya. Jadi harga jual setiap barang yang udah keterima. Nah, ini barang-barang yang masuk ke sini adalah barang-barang yang udah di PO-in ya. Nanti akan tambah ke sini otomatis. Cuma di sini kan HPP membaca harga beli dari modul pembelian ya di core system. Kalau ke sini nanti untuk harga jualnya ini bisa diinput manual dulu seperti ini. Kalau nanti bisa di kebutuhan hari pengen ada penyesuaian bisa disesuaikan yang bisa pakai form maupun pakai skema yang lain boleh ya, tinggal di request. Cuma sementara karena ini kebutuhan untuk katalog aja ya, kita input aja misal 3 juta kita jual 5 juta misalnya, yang ini jual 5 juta juga, ini jual 4.500.000 misalnya, kayak gitu ya. Nanti harga jualnya keluar, tapi ini saya coba dulu dihilangin dulu, nanti saya cek ya. Jadi mungkin kalau itunya nggak ada gimana jadinya. Nah, sekarang kalau bisa udah dipastikan harga jualnya udah ada, set detail produk terpilih, buka lagi ya. Nanti bisa nih keluar ya hasil QC pun nanti akan kelihatan, terus bisa cetak laporan QC. Nah, untuk laporan QC cetak ini untuk formatnya itu membaca dari Google Doc ya. Nanti tinggal ditunggu aja sampai ada file yang ke download, file PDF-nya ya. Oke, udah ke download ya, kalau dibuka. Nah, ini tinggal dicetak aja ya, dicetak ataupun terus dikirim ke supplier. Dicetak terus ditempel. Nah, untuk informasi ini misal ini informasi default ya, kalau misal ada supplier mau dihilangin tinggal dihilangin aja nanti di dokumennya gitu ya. Gudangnya pun misal ini dihilangin, status dihilangin bisa. Ini harga jual tadi membaca dari ini, dari yang core system yang harga jual katalog ini. Kalau misal harga jualnya kosong, nanti di sini hanya akan ada tulisan NA gitu ya, gak ada apa-apa kayak gitu. Oke. Nah, terus untuk detail produk juga bisa dilihat di sini ya. Juga bisa menu utama lihat detail produk ya, kayak gini. Jadi akan kelihatan mana yang udah di QC, mana yang belum gitu ya. Jadi juga sama membaca dari modul yang lain. Ya, ini berarti belum di QC ya. Jadi lihat. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke modul 3. Modul inventory. Setelah di QC, otomatis sudah aman ya. Sudah aman berarti udah siap jual gitu ya. Oke, nah itu proses penerimaan ya dan QC. Nah, selanjutnya ini ada fitur lain ya dalam modul inventory ini adalah fitur stock of name. Kenapa kok penting? Apalagi untuk yang punya aset berharga ya, itu harus sering dilakukan off-name. Bahkan Indomaret pun itu off-name tiap hari ya, tiap malam itu sehari 2 kali kadang-kadang ya, mereka off-name terus.
Tuh, apalagi ini juga yang sifatnya barang berharga, laptop ya juga wajib open name sehari sekali ya, atau beberapa hari itu wajib pengecekan gitu. Nah, untuk prosesnya itu ini bisa dilihat dari SO itu adalah stock of name ya. Stock of name, workset untuk produk unik, dan ini produk yang sifatnya bukan unik. Nanti akan keluar datanya. Nah, untuk memulainya itu bisa ini ya, ke bagian menu stock of name. Oke, masuk ke stock of name. Mulai stock of name. Nah, nanti dari mulai stock name ini, oke, stock name selesai, data telah berhasil disiapin. Nah, nanti akan muncul ya, ini produk unit, produk pabrikasi yang stok gitu ya. Ini produk unik. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi untuk kecocokannya ini bagaimana? Nah, ini contoh kehadiran fisik ya. Maksudnya kehadiran fisiknya ada nggak gitu ya fisiknya. Misalnya ini ada ya. Misal ada di gudang ada, ini ada ya. Misal ini tidak ditemukan, ini ada, ini ada. Klik 2 kali ya. Oke. Terus kalau ada catatan misalnya tidak ditemukan, ini misal kendalanya itu rusak misalnya atau hilang. Terus di SO ini pun sama ya, fisiknya ada nggak, ini kalau ini jumlah kan, sesuai nggak jumlahnya, kalau misal 20 sama, anggap ini 10 sama, cuman ini misal kelebihan atau kurang, cuma ada 4, kenapa kok nggak ada, berarti sama, hilang. Jadi catatannya harus apa, diisi ya, jikalau misal ada selisih kurang ataupun lebih. Kalau setelah ada mitigasi kayak gini, baru nanti dibuat ini ya, proses penyesuaian stok. Kita klik aja langsung proses penyesuaian stok. Tunggu aja ya prosesnya. Nah, 2 penyesuaian stok telah berhasil dicatat di log gerakan stok tadi ya. Berarti tadi ada yang berbeda kan, ada yang lebih kurang ya, ada yang kurang atau lebih nanti akan kecatat. Nah, berarti kalau yang kurang lebih nanti ini ada pencatatan ya sesuai dengan SO. Pada stock of name ternyata ini untuk RAM ini ada hilang 1. Untuk yang laptop ini juga ya, juga hilang juga gitu ya. Nanti ini ngaruh ke stok terkini. Nah, ini tadi yang hilang ini ya. Jadi langsung jadi 0 kan. 21 ya. Apa 24 2507 24 ya. Ya. 2007 21 ini hilang gitu ya. Kayak gitu. Gimana kalau misal lebih ya, kalau lebih untuk yang stock of name yang ini ya, yang produk yang non unik yang ini akan langsung otomatis ketambahin ke sini ya, ke log gerakan. Tapi untuk produk yang unik itu harus diinputnya bagaimana caranya, dari sini penerimaan barang SO ya. Jadi kalau misal emang itu emang kelewat, atau misal emang kelewat tercatat, itu bisa langsung catat manual dari sini aja gitu ya. Nanti dipilih aja barang apa ya, kayak tadi sama ya isian, cuman ini di penerimaan barang SO. Nanti dilihat dari keterangan juga yang akan berbeda gitu ya. Oke, itu ya untuk isi modul inventaris. Untuk setiap modul ini saya belum bikin ininya ya, dashboardnya. Jadi nanti kalau ini kan agak susah ya bacanya, jadi mana jumlah berapa yang ready, mana yang dalam QC, nanti di dashboard ini akan diberikan data ya, data grafik maupun jumlah sesuai dengan status inventory-nya ya. Kayak gitu. Tapi untuk fungsi dasarnya ini udah bekerja dengan baik.